Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujur Ikram dari kelas 3A. Kali ini saya akan mencoba generative adversarial network chapter 8. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab untuk melakukan pengetesan. Dimana di sini kita mengimport beberapa kebutuhan library yang dibutuhkan, seperti Glob, OS, Time, NumPy, SkyPy, TensorFlow, Crash, kemudian MPL Toolkits 3D, dan Matplotlib. Ini yang kita butuhkan. Sekarang data yang digunakan adalah 3D Shape code ini. 3D Shapes.code ini, sebentar saya akan matikan dulu WhatsApp-nya. Yang kita butuhkan itu adalah data 3D Shapes.net code ini. Cara downloadnya tinggal cari aja. Nanti kita arahkan ke Kaggle. Di sini untuk mendownloadnya tinggal download aja dari Lijianxing. Ini filenya 532 MB ya, lumayan besar. Jadi setelah selesai download, karena saya menggunakan Google Colab, jadi untuk mengakses datanya sendiri saya harus mengupload dulu terlebih dahulu ke dalam Google Colab untuk datanya. Ini saya sudah upload. Kemudian nanti akan di unzip terlebih dahulu menggunakan komen tanda seru unzip ini, kemudian masukin path-nya yaitu content drive, my drive, Colab notebooks chapter 8 3D shape netcode.zip, ini nama filenya. Kemudian dimasukkan ke dalam folder chapter 8 data, yaitu di sini. Nah, untuk datanya ini lumayan banyak ya, ekstra, jadi agak lama. Jadi ditunggu aja, sabar untuk menunggunya. Setelah itu di sini ada kita menginstal requirements-nya. Kalau misalkan ada requirement-nya tinggal install aja, kalau misal tidak ada berarti ya nggak usah diinstal. Tapi kalau untuk requirements-nya ini ada di sini ya, GitHub Paroli Maulana Awangga. Tinggal cari di repositorinya yang generative adversarial networks ini. Dan ke chapter 2, ini requirementnya, tinggal kita download saja ya, downloadnya gampang, tinggal raw-nya ini. Kemudian kita save as, masukkan ke dalam folder yang diinginkan, masukin di requirement sini. Sudah di download, waktunya saya upload aja di Google Drive-nya, tinggal drag and drop saja requirement-nya. Ya, sudah ada. Kalau dicek di folder sini requirement-nya, tak di refresh dulu. Nggak ada ya, sini belum kebaca di sini ya. Ya sudah, langsung saja kita lanjut ya. Di sini kita coba lagi. Chapter 8 requirements txt ya. Kita mau ulang aja dulu. Nah, ini udah bahasnya kan, untuk mau membaca Google Drive kita itu kita butuh di mount dulu di sini.
codingnya ya from google.colab import drive, kemudian drive mount content drive kita. Itu baru. Itu masih belum kebaca ya requirementnya ya, atau emang nggak ada. Bisa refresh dulu. Baik, untuk requirementnya di skip aja dulu, nanti saya akan cari solusinya sebentar. Baik, di sini sudah kebaca requirementnya, sekarang sudah di download semua kebutuhan kita untuk requirementnya sendiri, jadi kita tunggu saja. Ya baik, di sini sudah terinstall semua, terdownload semua ya requirementnya. Baru kita lanjut ke membuat model ininya, generatornya. Di sini ada function build generator, dimana kita membuat model generator untuk sebuah hyperparameter, nilai hyperparameter yang di define z size ada 200, kemudian generator filternya ada seperti ini, 512, 256, 128, 41. Kernelnya ada 4 semua, gen strike-nya 12222, input shape-nya 111 Z-side, kemudian activation-nya ada relu dan sigmoid, dan conventional blocks-nya adalah 5. Kemudian ada variable input layers di sini dengan inputnya menggunakan gen input shape-nya ini. Kemudian di sini ada 3D transpose convolutional bloknya ya. Di sini ada variable a yang nanti akan diisiin dengan data setnya. Ini ada filternya 0, indeks ke 0, size-nya pakai indeks ke 0 juga. Kemudian ada 3D transpose convolutional blocks yang selanjutnya yang menggunakan for looping di sini dalam range-nya itu gen conventional block. Gen conventional block adalah 5 dikurangi 1 berarti 4, akan di looping sebanyak 4 kali. Kemudian di sini ada build discriminator. Function discriminator ini di define dengan input shape seperti ini. Kemudian ada conventional block juga. Kemudian ada normalization dengan training adalah true. Sini di komen ya. Kemudian di sini ada write log-nya dengan parameter callback, name, value, batch no. Jadi nanti di sini akan ditampilkan log TensorFlow log-nya. Dimana nanti di log-nya itu ada value-nya di add, ditampilkan nama, kemudian ada callback-nya dengan batch nomor berapa. Kemudian di sini kita masuk ke datasetnya, di mana di sini ada function get 3D image dengan parameter data dir. Sini kita memanggil gambar-gambarnya yang 3D-nya itu dengan variable all files menggunakan numpy dengan random choice. Jadi diacak globe-nya dari data dir-nya, parameternya dengan size 10. Dan volumenya dengan menggunakan numpy array dengan type-nya boolean. Kemudian ada function get volex from mat di sini untuk mengambil file mat-nya. Kemudian untuk menyimpan from voxel-nya, ini untuk menyimpan hasil voxel yang sudah diambil, sudah di get. Kemudian di sini ada plot and save voxel. Di sini kita menampilkan plot dari file yang sudah di get itu, kemudian langsung di save. Di sini ada main function-nya di sini. Untuk di sini objek name target data kita adalah bed atau kamar. Jadi di dalam data ini ada shape-nya. Di sini di volumetric datanya ada berbagai macam jenis objek ya, dari airplane, bathtub, bed dan lain-lain. Di sini saya mengambil bed.
menggunakan bed. Kemudian untuk data dirinya kita menggunakan volumetric data yang tadi yang di sini, dengan objeknya itu adalah bed, format filenya adalah mat. Learning rate-nya adalah 0,0025 dan juga learning rate-nya yang si discrimination learning rate-nya 5, betanya 0,5, batch size sebanyak 1, kemudian z-nya adalah 200. epoch-nya di sini sebanyak 10 kali dan juga menggunakan mode train. Kemudian di sini kita membuat modelnya. Kemudian kita membuat dua model, yaitu discrimination dan juga generatif. Di sini ada untuk generatif dan discrimination-nya menggunakan dua optimizer yang berbeda. Dimana di sini untuk gen optimizer-nya menggunakan gen learning rate-nya, sedangkan discrimination menggunakan learning rate. Kemudian di sini kita mulai membuat yang discriminator model terlebih dahulu. Kita menginisialisasi modelnya menggunakan build discriminator, kemudian dikompile dengan binary consistency, cross entropy, dan juga optimizer menggunakan optimizer yang ini, yaitu learning rate. Kemudian untuk generator kita inisialisasi juga, mengcompile dengan binary cross entropy dan juga gen optimizer. Kemudian di sini ada keterangan discriminator trainable adalah false. Yang dimaksud berarti discriminator tidak bisa di-train. Kemudian ada variable input layer di sini dengan shape-nya 111 dan juga z size yaitu 200. Validasinya menggunakan discriminator generate volumes. Volumes ini dari input layer, yaitu shape-nya. Kemudian adversarial modelnya menggunakan input layer dan outputnya validity. Dikompile menggunakan gen optimizer. Kemudian ditampilkan loading data untuk menampilkan volume 3D image-nya, dan juga setelah ditampilkan maka akan di-print lagi data loaded. Kemudian tensor board di sini digunakan untuk menampilkan log formatnya dari epoch-nya itu, baik dari model generator ataupun discriminator. Kemudian menggunakan labelnya ada dua, yaitu real dan fake di reshape. Kemudian ada kondisi di mana jika model adalah train, maka dia akan melakukan epoch sebanyak berapa kali? Kalau epoch 10 kali ya. Lakukan epoch sebanyak 10 kali. Kemudian ditampilkan generator dan juga discriminator rules-nya. Kemudian ditampilkan jumlah batch dari ini ya, jumlah batch dari epoch-nya. Lalu setelah itu mengenerate volume menggunakan generate network. Kemudian kita melatih discriminator network. Nah, tadi kan discriminator networknya kan false, jadi trainable itu false, jadi nggak bisa di train. Sekarang kondisinya diganti jadi true, jadi discriminator sekarang bisa di train. Untuk ngetrainnya, kemudian discriminator trainable dimatiin lagi menjadi false lagi. Kemudian kita mentrain generator networknya seperti ini. Kemudian di tiap 10 mini batch maka akan di-generate volume baru dan juga langsung di-save. Jadi ada kondisi kalau indeks sama dengan 10 adalah 0, maka dia akan menyimpan si gambarnya dengan format img angka. Di sini bisa 111 atau 000. Ini formatnya nih, menggunakan epoch, index, dan juga ini untuk loopingnya. Kemudian menampilkan loss-nya di tensor board dari yang generator dan juga discriminator. Lalu modelnya di save menggunakan save weight. Kemudian di sini model namanya adalah generator weight dengan format H5. Kemudian jika modenya adalah predict, maka dia akan membuat model baru, yaitu generatornya dan discriminatornya dibuat lagi baru. Setelah dibuat maka akan di load modelnya, model yang sudah disimpan tadi ya, di load.
kemudian akan di generate 3D modelnya, akan di generate 3D object 3D modelsnya. Setelah itu akan ada kondisi perulangan for lagi, dimana jika enumerate-nya adalah indeks kedua, maka akan ditampilkan kalau misalkan di voxelnya kurang dari 0,5 maka dia adalah 0, dan juga voxel lebih dari 0,5 maka dia sudah 1. Kemudian akan ditampilkan dan juga disimpan hasil dari generator model-modelnya tadi. Langsung saja di run. Ini terdapat error untuk formatnya ya, karena di sini direktori format 0000 tidak ada untuk PNG-nya. Tetapi untuk gambarannya akan seperti ini. Ini akan menampilkan plot 3D object seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk video penjelasan singkat saya dan percobaan saya tentang generative adversarial network ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.